Nah sekarang Tabaqat Al-Hanabilah Ibnu Rajab Al-Hambali. Zailnya, ekornya. Tabaqatul Hanabilah itu karya Abu Ya'la. Dikasih zail atau lanjutan ekor oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Di situ ada biografi Muhammad bin Abdul Baqi. Apa ceritanya? Kalau tidak salah sudah pernah saya ceritakan di sini. Muhammad Abdul Baqi ini seorang hafiz. Dia itu adalah orang model kalian gini, menuntut ilmu di Mekah. Kelaparan, nggak punya uang. Karena kelaparan, akhirnya dia sudah berpikir mau mencuri. Tapi ya namanya orang terpaksa tuh kan, sealim-alimnya apapun orang kalau udah lapar, pasti kepikiran setan, bukan setan juga yang masuk kan, memang gimana ya orang kelaparan gimana? Terpikir dia buat mencuri karena orang banyak, harta orang banyak. Kalau dia mau mencuri gampang sekali. Orang main tinggal-tinggal aja harta di Mekah itu. Lalu dia ketemu dengan dompet. Kayak begini. Tas. Dia ambil. Isinya adalah kalung emas yang sangat mahal harganya. Terpikir oleh dia, kalau saya jual ini pasti saya bisa beli onta, beli apa, bisa pulang kampung, bisa bla 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 bla. Iya. Manusiawi. Akhirnya tiba-tiba ada orang mengumumkan sayembara. Zaman dulu kalau di Mekah di atas gunung itu, ada gunung namanya di Mekah, tempat orang membacakan pengumuman. Disitulah Rasulullah membacakan pengumuman tentang datangnya Islam. Di situ kayak pukul gong, kentongkan gitu. Pengumuman. Ini berikut ini adalah Bapak dari Pulau Fulan bin Fulan jamaah haji mengumumkan bahwa beliau kehilangan sebuah tas yang berisi kalung begini. Bagi siapa yang menemukan, maka Bapak ini akan memberikan hadiah senilai 500 dinar. 500 dinar itu 1 dinar 4 gram emas. 1 gram sekarang 3 juta. Jadi sekian miliar itulah. Sekian miliar ya. Hadiahnya doang. Berarti isi dalamnya lebih banyak lagi. Hadiahnya doang. Si pemuda ini Muhammad bin Abdul Baqi dengar. Dapat nggak Abdullah? Muhammad bin Abdul Baqi dengar. Lalu dia wah itu kan dompet yang saya temukan tadi. Oh berarti Bapak itu yang punya? Wah gimana ya? Panggil lah. Pak, sini Pak. Kenapa anak muda? Ini deh Pak, sini Pak. Masuk ke tenda saya. Oke. Bapak tadi kehilangan ini ya? Oh iya betul. Warnanya apa Pak? Gini. Oh berarti ini. Ini dia Pak, saya yang nemukan tadi. Masya Allah, Bapak itu seperti apa ya? Orang gembira udah bagaimana ya? Tak bisa kita ceritakan bagaimana gembiranya dia. Baiklah anak muda. Sesuai dengan janji saya. Ini orang kaya di pulaunya. Bayangkan dia berani ngasih hadiah 500 dinar. Berapa miliar tadi itu? Triliun berapa? Udahlah, anggap 1 triliun ya. Anggap 1 triliun rupiah ada. Kamu duit 1 triliun buat apa? Oke lah anak muda, sesuai dengan ini tadi, karena saya sudah bersama kamu berhak mendapatkan 500 dinar. Maaf Pak, tidak bisa. Sok kaya nih orang. Kenapa tidak bisa? Udah belajar fikih? Bab ja'alah? Nah. Bab ja'alah. Muhammad bin Abdul Baqi ini seorang ulama Hambali. Dia tahu hukum. Karena kalau dalam ja'alah, itu namanya ja'alah bukan? Tadi Bapak tadi. Tahu belum? Tahu nggak ja'alah? Oh belum sampai. Ya, ja'alah sayembara. Mengumumkan siapa yang dapat ini, maka dia dapat hadiah. Lalu orang pun mencari. Kalian mencari misalnya, dapat dompet itu. Berhak nggak dapat 500 dinar? Berhak. Tadi kan udah diumumkan. Kenapa Muhammad bin Abdul Baqi tidak mau menerima? Dia tidak berhak. Kenapa? Karena dia telah menemukan sebelum pengumuman sayembara. Berarti dia tidak ikut sayembara. Lah, oke. Terus apa dong? Dia harus mengembalikan itu kepada pemiliknya cuma-cuma dan tidak boleh, haram baginya untuk meminta imbalan. Bagi orang yang menemukan barang siapapun di jalan, maka dia harus mengembalikan itu tanpa imbalan. Haram hukumnya kalau dia minta. Kalau orang yang menganukan itu yang ditemukan barang, pemilik barang tadi mau ngasih hadiah, dia harus lihat dulu. Ini orang karena nggak enak atau karena memang ingin ngasih hadiah. Kalau kira-kira orang ini karena nggak enak, maka dia haram menerima hadiah tersebut. Itu hukum. Dan itu semua mazhab sama.
Ini ngerti fikih. Gara-gara ngerti fikih dia nggak dapat duit 500 miliar. Dia dapat 500 dinar. Coba kalau dia nggak ngerti fikih, dapat dia sekian triliun. Ayo, gimana? Dapat lah gitu kan. Karena berdasarkan hukum fikih dia tidak boleh menerima hadiah sayembara. Maka maaf Pak, nggak bisa Pak. Dia ini kan lapar, perlu duit. Duit sudah 500 dinar di depan mata, itu harta. Dia tidak jadi menjualnya, karena kalau dia menjual berarti dia mencuri. Dia kembalikan kepada orangnya, dia kalahkan nafsunya, dia ikutin ilmunya. Padahal kalau dia mau ngambil yang 500 dinar tadi bisa mana Bapak itu tahu? Dia udah menemukan atau belum? Bisa kan? Tapi Allah tahu kan? Disinilah keimanan itu diuji. Siapa yang sanggup begitu kalau bukan wali Allah? Kita kalau kayak gitu kira-kira sanggup nggak? Ya kalau kita dalam keadaan normal mungkin sanggup. Ini dalam keadaan lapar. Pikir. Nggak gampang iman itu. Oke, selesailah cerita ini. Selesai Bapak itu udah pulang. Dia pun pulang. Dapat ini menyeberang laut, ikut berlayar. Nahasnya berlayar, tenggelam kapalnya kena badai, dia berhanyut berhari-hari di laut. Si Muhammad Abdul Baqi ini terdampar, akhirnya mendarat ke sebuah pulau. Di si pulau itulah dia kemudian terseok-seok, datanglah ke sebuah musola, masjid. Dia lihat ada masjid. Disitulah dia numpang nginap kepada pengurus masjid. Ya, terus berhari-hari di situ musafir. Orang pun tahu bahwa dia orang yang terdampar dari lautan ke pulau. Zaman dulu kan nggak ada handphone, nggak bisa hubungin keluarga. Ini tahun 400 Hijriah, artinya 1000 tahun yang lalu kejadian ini. Nggak ada handphone, nggak ada pulsa, nggak ada apa-apa. Jadi disitulah dia mau hidup gimana? Dia ngajar ngaji anak-anak kecil. Dari situlah orang-orang tua, karena di pulau itu dakwah masih belum banyak guru. Tapi pulaunya orang-orang kaya isinya. Jadi dikasihlah dia sekedar makan, ditanggung di masjid itu segala macam. Bahkan dia juga bisa ngajar huruf Latin. Karena dia ini cerita Muhammad bin Abdul Baqi ini kalau tidak salah, dia pernah dipenjara orang kalau nggak salah dia ini orangnya nih. Mirip kisahnya dengan Suhaib Ar-Rumi. Dipenjara orang di Romania, dia ngerti bahasa Latin Romania, bahasa Rom. Karena dia dipenjara di situ, dengar para penjaga itu ngomong aja. Lalu tiba-tiba dia udah lama kan termasuk ngajarin bahasa asing tadi dan tulis menulis. Bangga dong orang situ. Mana ada orang sini kita dapat guru begini. Siapa yang mau mengajarin begini kalau bayar mahal ini? Oke, akhirnya gini lah ya Pak, wahai pemuda, di kampung kami ini ada seorang anak gadis yang udah yatim, semuanya yatim. Tapi dia anak orang kaya, kepala kampung kami di sini. Kami diamanahkan oleh bapaknya untuk mencarikan seorang suami. Kami sudah sepakat seluruh tua kampung ada di sini. Kamulah orang yang tepat untuk menikahi gadis itu. Kalian jangan menghayal dulu. Ini ceritanya benar. Kamulah orang yang tepat. Tapi kan orang sana tuh nggak pernah ketemu perempuan, dia nggak tahu. Jangan Pak, saya ini orang asing begini, orang nggak ada. Udah. Pokoknya kamu nggak boleh menolak kamu. Akhirnya udahlah, oke, terima. Ya dia belum ada pretensi apa-apa karena kan belum tahu nih cantik apa dia tidak tahu. Nikah, saya malam pertama. Ya sudah, malam pertama kan ya udah pakaian pas dia melihat kalung yang dipakai oleh gadis itu. Istrinya ini. Terbengong-bengong dia melihat kalung itu. Kalian paham bentuk kalung itu kan? Sudahlah. Tidak tahu ceritanya. Sampai sedihlah gadis ini. Kenapa kamu nggak memperhatikan saya, malah memperhatikan kalung saya? Memangnya kalung saya yang lebih cantik. Kamu menganggap kalung ya? Bukan begitu. Ada cerita di balik kalung ini. Diceritakanlah dia tadi kisah yang tadi itu. Diceritakan, tapi ini yang itu bukan si istrinya ini. Istrinya lapor kepada paman-pamannya ini. Jadi dipanggil dia, kamu kenapa kamu begitu sama istri kamu? Malah kamu melihat kalungnya. Kamu nggak mau menyentuh dia, malah kamu melihat kalungnya kayak sedih. Kan ada apa sih kamu? Dia ceritakan itu cerita. Langsung mereka semua bertakbir, Allahu Akbar. Kenapa, paman sekalian? Kamu tahu nggak pemilik kalung itu siapa? Pemilik kalung itu adalah bapak gadis itu yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dan dia berwasiat kepada kami. Dia bercerita kepada kami tentang seorang pemuda yang mengembalikan dompet itu yang berisi kalung itu. Tahu nggak dia setiap hari berdoanya apa? Ya Allah, coba apa kalimatnya di situ? Tadi saya nulis kalimat. Doanya apa? Allahumma jma'
baini wa bainahu hatta uzawwijahu bi binati. Ya, pertemukan aku dengan pemuda itu ya Allah sampai aku bisa menikahkannya dengan anakku. Dia nggak tahu tuh pemuda orang mana, dari mana. Nggak, kalau zaman sekarang bisa dicari kan di Google siapa sih pemuda tadi itu. Dari mana bisa tahu? Jadi pemuda itu terdampar, bernasib nahas di laut, terdampar dia, kelaparan, demi supaya terkabulnya doa bapak itu tadi. Tapi hikmah lain, jadi pemuda ini mendapatkan bukan kalung yang mau dia curi itu, pemiliknya langsung dia dapatkan. Tahu nggak hikmahnya apa? Jadi kalau memang udah rezekinya dan Allah takdirkan tidak akan kemana-mana. Dia berarti kalung itu memang milik. Karena akhir cerita dia menikah, dapat 2 anak, istrinya meninggal, 2 anaknya meninggal, akhirnya dialah pemilik kalung seharga 1 berapa miliar itu, triliun itu. Dan dia jual. Ini akhir cerita begitu. Dijual. Lalu dia belikan semua kitab, semua perpustakaan dan lain-lain. Banyak murid-muridnya ribuan. Dia cerita ini. Muhammad bin Abdul Wahid cerita itu. Kalian lihat semua yang aku miliki, istana, buku-buku segala macam ini. Hasil jual kalung itu. Baca nanti ceritanya. Maksudnya apa? Sesuatu yang memang sudah ditakdirkan Allah menjadi milik kita, dia tidak akan kemana-mana. Waktu dia mencuri itu, dia menjual, jadi duit, jadi milik dia bukan? Jadi milik dia, tapi haram. Karena kalung itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi miliknya, tidak akan kemana-mana. Banyak hidup lah, dinamika hidup dia jalani, harus tenggelam di laut lah segala macam. Ya. Tapi itu semua skenario Allah demi supaya dia bisa ketemu dengan bapak itu tadi. Dia nggak ketemu bapak itu, tapi akhirnya menjadi menantu bapak itu dan mendapatkan kalung itu, karena kalung itu sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi milik dia. Maka dia akan mendapatkannya. Biarpun dia lari ke ujung dunia, Allah akan tarik lagi dia. Dengan caranya Allah. Kalau dia jual saat itu, dia dapat duitnya, tapi kan haram. Dia tanggung di akhirat. Karena dia sabar, dia tinggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, maka Allah gantikan dia. Karena memang ini hak kamu akan dapat suatu saat nanti. Dia dapat kan? Begitu. Man taraka syai'an lillahi, dalam sebuah hadis. Ada dalam artikel itu sudah saya tulis hadisnya. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik dari itu. Nah, ini yang harus kita jadikan pedoman hidup.